Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari anggota kelompok 2 akan menyajikan video mengenai obat-obat dalam sistem syaraf pusat. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 1, Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, yang sudah memberikan kami kesempatan. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Yeli Septiendra dengan NIM 2301096. Kemudian yang kedua ada Anissa Syafira, yang ketiga ada Farhan Rifki Ahmad Putra, yang keempat ada Najwa Azza, yang kelima ada Nur Syadia, yang keenam ada Rifindi Amelia, kemudian yang ketujuh ada Wafa Alifa, dan yang kedelapan adalah Wilda Aini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep obat-obat pada sistem saraf pusat atau SSP. Nah, sistem saraf pusat itu sendiri merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar maupun gerakan otonom. Dua organ utama yang menjadi penggerak sistem saraf pusat, yang pertama itu adalah otak, dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat atau SSP, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau SST. Kemudian selanjutnya, terdapat 3 komponen rangsangan yang dimiliki oleh sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada reseptor. Nah, reseptor ini merupakan alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor itu adalah alat indera. Kemudian ada penghambat impuls. Nah, penghambat impuls ini dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Kemudian yang ketiga ada efektor. Nah, efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh penghantar impuls. Berikutnya adalah penggolongan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat berdasarkan efek farmakodinamikanya dibagi atas dua golongan besar. Yang pertama yaitu merangsang atau menstimulasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak maupun sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Kemudian yang kedua yaitu menghambat atau mendepresi, yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi 8 penggolongan. Yang pertama yaitu ada psikofarmaka, yang kedua antiepilepsi, yang ketiga antiemetik, yang keempat analgetik antipiretik, yang kelima ada neurotropik, yang keenam anti Parkinson, kemudian yang ketujuh ada anestesi, dan yang kedelapan ada hipnotik dan sedatif. Selanjutnya yaitu contoh obat pada sistem syaraf pusat. Yang pertama di sini ada obat Alzheimer dan demensia. Kami mengambil contoh yaitu obat donepezil yang termasuk ke dalam golongan inhibitor kolinesterase. Donepezil ini bekerja dengan cara menghambat kolinesterase dan dapat diyakini bekerja dengan menghambat enzim yang akan memecah asetilkolin, yaitu zat kimia dalam sistem saraf pusat yang akan berfungsi sebagai neurotransmitter yang akan membawa pesan dari saraf satu ke saraf lainnya. Oleh karena itu, donepezil ini dapat meningkatkan kadar asetilkolin. Donepezil ini berindikasi untuk pengobatan demensia ringan, sedang hingga berat yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Adapun kontraindikasinya, yang pertama yaitu hipersensitivitas terhadap donepezil atau komponen obat lainnya. Yang kedua riwayat ulkus peptikum. Yang ketiga, sindrom sinus atau bradikardia yang parah merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan gejala pusing berat, lemas, sesak napas, hingga pingsan. Efek samping dari donepezil itu sendiri dapat menyebabkan mual, muntah, diare, kram otot, insomnia yang mengalami kesulitan atau tidak bisa tidur, pusing, sakit kepala, brakardia yaitu penurunan denyut jantung. Contoh obat yang kedua yaitu ada rivastigmine yang termasuk ke dalam golongan inhibitor kolinesterase. Mekanisme kerjanya di dalam otak, dua enzim kolinesterase yang berbeda menghidrolisis asetilkolin
Kedua enzim ini adalah asetilkolinesterase dan butirilkolinesterase. Asetilkolinesterase terutama terdapat di persimpangan saraf sinaptik serta area yang memiliki aktivitas tinggi di korteks cerebral. Butirilkolinesterase ditemukan di sel glia otak dan membantu memediasi aktivitas kolinergik. Seiring bertambahnya usia manusia, aktivitas kedua enzim kolinesterase ini meningkat. Dalam kondisi patologis seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson, peningkatan enzim kolinesterase jauh lebih tinggi dari biasanya. Tidak seperti penghambat kolinesterase lainnya, rivastigmine ini telah terbukti mengikat dan menghambat kedua enzim ini secara reversibel yang menyebabkan peningkatan asetilkolin secara keseluruhan. Rivastigmine ini berindikasi untuk pengobatan demensia ringan hingga sedang yang berhubungan dengan Alzheimer, demensia yang terkait dengan penyakit Parkinson. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap rivastigmine, gangguan hati berat, penggunaan bersamaan dengan inhibitor kolinesterase lain, yaitu maksudnya penggunaan obat ini tidak boleh bersamaan dengan golongan obat inhibitor kolinesterase. Ya, efek sampingnya sendiri yaitu mengalami mual, muntah, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, sakit perut, hingga pusing. Contoh obat pada sistem saraf pusat yang kedua yaitu obat epilepsi. Kami mengambil contoh yaitu carbamazepine dengan merek Tegretol, yaitu golongan obat antikonvulsan yang bekerja dengan memodulasi saluran natrium berpagar tegangan yang menyebabkan penghambatan potensi aksi dan penurunan transmisi sinaptik. Mirip dengan antikonvulsan lainnya, carbamazepine diduga mengikat subunit alfa tegangan khususnya pada kantong pengikat yang dibentuk oleh loop pori eksternal dan bagian pelapis pori dominan 4. Para peneliti juga mengusulkan bahwa carbamazepine menjaga saluran natrium dalam keadaan tidak aktif yang menyebabkan lebih sedikit saluran yang terbuka dan dengan demikian menghambat pembentukan potensi aksi. Carbamazepine juga mengikat saluran ion berpagar tegangan lainnya seperti saluran kalsium berpagar tegangan. Indikasi dari carbamazepine yang pertama pengobatan epilepsi parsial dan tonik klonik umum, yang kedua neuralgia trigeminal, yang ketiga gangguan bipolar sebagai stabilisator suasana hati. Kontraindikasinya, yang pertama hipersensitivitas terhadap carbamazepine atau antidepresan trisiklik, yang kedua riwayat depresi sumsum tulang, yang ketiga riwayat blok jantung, yang keempat, penggunaan bersamaan dengan inhibitor monoamin oksidase. Efek sampingnya yang pertama pusing mengantuk, kedua gangguan penglihatan yaitu penglihatan ganda, yang ketiga mual muntah, yang keempat reaksi alergi seperti ruam kulit dan sindrom Stevens-Johnson. Yang kelima, neutropenia, agranulositosis atau gangguan pada jumlah darah putih. Yang terakhir, hepatotoksitas atau gangguan hati. Yang B, penitoin atau dilatan, golongan obat antikonvulsan. Mekanisme kerjanya, penitoin bekerja dengan cara memblokir saluran natrium membran yang bergantung pada tegangan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan potensi aksi. Tindakan ini menghalangi umpan balik positif yang mendukung penembakan berulang frekuensi tinggi, sehingga mencegah penyebaran titik fokus kejang. Indikasinya yang pertama pengobatan kejang tonik klonik umum dan kejang parsial. Yang kedua pencegahan kejang pasca trauma. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap penitoin. Yang kedua blok AV jantung atau blok sinus. Yang ketiga sindrom Adams-Stokes. Efek sampingnya hiperplasia gingiva atau pembesaran gusi.
Yang kedua, pusing, ataksia atau gangguan koordinasi gerakan. Yang ketiga, nistagmus atau gerakan mata yang tidak terkontrol. Yang keempat, ruam kulit. Yang kelima, osteomalasia atau pelemahan tulang. Yang keenam, hepatotoksitas. Yang ketiga, obat Parkinson. Yang pertama yaitu levodopa atau carbidopa, golongan obat prekurson dopamin. Mekanisme kerjanya, levodopa adalah pengobatan utama untuk penyakit Parkinson. Obat ini merupakan agen pengganti dopamin. Levodopa melewati sawah darah otak (BBB) dan diubah menjadi dopamin di sistem syaraf pusat dan sistem saraf tepi. Enzim darah dalam tubuh memecah sebagian besar levodopa sebelum mencapai otak. Jadi, obat ini dikombinasikan dengan obat lain yang disebut carbidopa atau penghambat enzim. Hal ini memungkinkan lebih banyak levodopa mencapai otak. Obat ini juga membantu mengurangi mual dan muntah parah, yang merupakan efek samping umum dari levodopa saja. Berikutnya yaitu obat skizofrenia. Indikasinya yaitu yang pertama pengobatan skizofrenia pada orang dewasa dan remaja, pengobatan gangguan bipolar, mengatasi irritabilitas pada gangguan spektrum autisme. Efek sampingnya yaitu peningkatan berat badan, sedasi atau mengantuk, hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah saat berdiri, peningkatan risiko diabetes dan dislipidemia, efek ekstrapiramida tremor, peningkatan kadar prolaktin yang dapat menyebabkan galaktorea atau produksi susu dan ginekosmati atau pembesarian payudara pada pria. Berikutnya itu kontraindikasi. Yang pertama hipersensitivitas terhadap risperidon. Yang kedua ada pasien dengan demensia atau meningkatkan risiko stroke pada pasien lansia dengan demensia. Berikutnya yaitu olanzapine atau Zyprexa. Golongan obatnya antipsikotik antipikal. Mekanisme kerjanya yang pertama, olanzapine adalah antipsikotik atipikal atau generasi kedua yang bekerja terutama pada reseptor dopamin atau serotonin. Obat ini bekerja pada reseptor dopamin D2 di jalur mesolimbik sebagai antagonis, menghalangi dopamin dari aksi potensial pada reseptor pasca-simpatik atau olanzapine berikatan longgar dengan reseptor dan mudah terdisosiasi sehingga memungkinkan neurotransmisi dopamina normal. Lalu berikutnya yaitu indikasi obat skizofrenia. Yang pertama yaitu pengobatan skizofrenia pada organ dewasa dan remaja, pengobatan mania akut atau episode campuran dan pada gangguan bipolar. Lalu terapi pemeliharaan dalam gangguan bipolar. Kontraindikasinya ada dua, yaitu pertama hipersensitivitas terhadap olanzapine, yang kedua yaitu pasien lanjut usia dengan demensia terkait psikosis atau peningkatan risiko kematian. Lalu berikutnya efek samping. Yang pertama ada peningkatan berat badan signifikan, yang kedua sedasi, yang ketiga peningkatan risiko diabetes dan sindrom metabolik. Lalu efek ekstrapiramidal atau meskipun lebih jarang daripada antipsikotik generasi pertama, hipertensi ortostatik atau risiko stroke pada pasien lansia dengan demensia. Baiklah, yang kelima yaitu ada obat bipolar disorder. Yang pertama ada obat litium. Golongan obatnya stabilisator suasana hati. Mekanisme kerja obat litium yang tepat masih dalam penyelidikan dan belum sepenuhnya dipahami. Litium menyebabkan perubahan dalam transportasi natrium di dalam sel saraf dan otot, dan juga memengaruhi metabolisme neurotransmitter, khususnya katekolamin dan serotonin. Litium dapat mengubah sinyal intraseluler melalui sistem pembawa pesan kedua dengan menghambat inositol monofosfat. Tindakan penghambatan ini selanjutnya memengaruhi neurotransmisi yang dimediasi oleh sistem pembawa pesan sekunder fosfatidilinositol. Selanjutnya ada beberapa indikasi dari obat bipolar disorder. Yang pertama ada pengobatan episode mania akut pada gangguan bipolar. Yang kedua ada terapi pemeliharaan untuk mencegah episode mania dan depresi pada gangguan bipolar.
Lalu yang terakhir ada pengurangan risiko bunuh diri pada pasien dengan gangguan bipolar. Selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama ada hipersensitivitas terhadap litium, kedua penyakit ginjal berat, ketiga penyakit jantung berat, keempat dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium rendah, dan yang terakhir penggunaan bersama dengan diuretik atau dapat menyebabkan toksisitas litium. Penggunaan obat litium pada bipolar disorder ini menyebabkan beberapa efek samping. Yang pertama ada tremor tangan, kedua peningkatan berat badan, ketiga masalah pada ginjal dan tiroid, keempat menyebabkan diare, mual, sampai muntah, kelima polidipsia atau haus yang berlebihan, dan poliuria atau sering buang air kecil. Lalu yang terakhir toksisitas litium yang ditandai dengan kebingungan, tremor berat, gangguan koordinasi jika kadar litium darah terlalu tinggi. Lalu obat yang kedua pada bipolar disorder ini yaitu ada obat valproic acid atau divalproic sodium. Golongan obatnya yaitu antikonvulsan dan stabilisator suasana hati. Mekanisme kerja obat valproic acid ini melibatkan peningkatan neurotransmisi inhibitorik dan modulasi saluran ion yang diatur tegangannya. Koordinasi di antara profesional perawatan kesehatan interprofesional, termasuk ahli saraf, psikiater, apoteker, dan perawat, sangat penting untuk pemilihan pasien yang tepat, penyesuaian dosis, dan pemantauan terapi PPE. Aktivitas ini menganalisis dan menilai indikasi, farmakologi, potensi, interaksi obat, dan efek samping terapi PPE yang mencakup efektivitasnya di berbagai skenario klinis. Selanjutnya, indikasi dari valproic acid. Yang pertama, pengobatan mania akut pada gangguan bipolar. Yang kedua, terapi pemeliharaan untuk gangguan bipolar. Yang ketiga, antikonvulsan untuk epilepsi dan profilaksis migrain. Kontraindikasinya dapat berupa gangguan hati berat, gangguan siklus urea, pankreatitis, dan kehamilan karena resiko cacat lahir seperti spina bifida. Efek sampingnya, yang pertama peningkatan berat badan, sedasi, tremor, pankreatitis, risiko hepatotoksisitas, kerusakan hati, risiko cacat lahir jika digunakan selama kehamilan. Obat selanjutnya yaitu aripiprazol. Golongan obatnya antipsikotik atipikal. Mekanisme kerjanya, aripiprazol adalah antipsikotik puinolinon yang merupakan agonis parsial pada reseptor D2 dan 5-HT1A dan antagonis pada reseptor 5-HT2A. Aripiprazol tidak memiliki afinitas untuk reseptor muskarinik pada dosis yang dianjurkan. Obat ini menstabilkan dopamin dan serotonin di dalam nukleus accumbens, area tegmental ventral, dan korteks frontal yang menghasilkan pengelolaan gejala positif, negatif, dan kognitif. Indikasinya yang pertama, pengobatan mania akut dan terapi pemeliharaan untuk gangguan bipolar. Yang kedua, pengobatan skizofrenia. Yang ketiga, terapi tambahan untuk depresi berat. Kontraindikasinya dapat berupa hipersensitivitas terhadap aripiprazol. Efek samping obat tersebut adalah insomnia atau mengantuk, mual muntah, peningkatan berat badan lebih rendah dibandingkan antipsikotik lain. Efek ekstrapiramidal atau gerakan tidak terkendali, risiko perilaku impulsif, misalnya berjudi berlebihan. Selanjutnya ada obat neurogeneratif. Yang pertama itu obat levodopa. Golongan obat tersebut adalah prekursor dopamin. Mekanisme kerja obat levodopa adalah prekursor dopamin yang dapat masuk ke otak dan diubah menjadi dopamin karbidopa. Ditambahkan untuk mengurangi konversi levodopa menjadi dopamin di luar otak, sehingga lebih banyak levodopa dapat mencapai otak dengan meningkatkan kadar dopamin. Levodopa membantu mengurangi gejala Parkinson. Selanjutnya itu ada indikasi dari obat tersebut, pengobatan penyakit Parkinson, mengurangi tremor, kekakuan otot, bradykinesia atau gerakan lambat, dan masalah gerakan lainnya yang terkait dengan Parkinson. Selanjutnya ada kontraindikasinya, yaitu yang pertama hipersensitivitas terhadap levodopa atau karbidopa. Glaukoma sudut tertutup, riwayat melanoma karena levodopa dapat meningkatkan risiko kanker kulit. Efek samping dari obat tersebut adalah mual, muntah, diskinesia, gerakan tidak terkendali, hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah saat berdiri,
Selanjutnya yang kedua itu ada obat piracetam. Golongan obat tersebut nootropik. Mekanisme kerja obat tersebut adalah obat ini dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak yang mendukung fungsi kognitif. Peningkatan berfungsi otak dapat meningkatkan pengiriman nutrisi dan zat-zat penting yang diperlukan untuk fungsi neuron yang optimal. Indikasi dari obat tersebut adalah meningkatnya fungsi kognitif pada demensia dan gangguan memori. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap piracetam, gagal ginjal berat. Selanjutnya itu ada efek samping obat tersebut. Efek sampingnya itu pusing, sakit kepala, kelelahan, gangguan pencernaan.